Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Nafisa Dusraning Tias dengan NIM 2313409090 jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas 6C. Pada video kali ini saya mau membahas tentang sesuatu yang sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita, tapi sering kita anggap biasa saja, yaitu public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum. Coba deh kita pikir, kita semua pasti bisa ngomong kan? Setiap hari kita ngobrol sama teman, keluarga, atau orang lain. Tapi kenapa ya kalau disuruh ngomong di depan kelas atau banyak orang tiba-tiba jadi deg-degan? Nah, itu karena ada perbedaan antara ngomong biasa dan ngomong di depan publik. Kalau kita ngobrol sama teman, itu santai, nggak mikir terlalu banyak. Tapi kalau di depan umum, kita harus mikirin banyak hal. Siapa yang dengerin kita, suasananya seperti apa, dan apa tujuan kita ngomong. Makanya kemampuan ini penting banget. Bahkan ada pendapat yang bilang kesuksesan karir itu bukan cuma ditentukan dari seberapa pintar kita, tapi juga dari seberapa baik kita menyampaikan ide kita ke orang lain. Nah, teman-teman, supaya kita bisa ngomong dengan baik di depan umum, ada beberapa hal yang penting banget yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus tahu mau ngomong apa. Jangan sampai kita ngomong panjang tapi orang nggak ngerti inti yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, kita harus punya tujuan. Kita ngomong itu mau apa? Mau ngasih informasi, atau mau ngajarin sesuatu, atau mau ngeyakinin orang. Yang ketiga, kita harus tahu siapa yang dengerin kita. Cara ngomong ke teman pasti beda dengan cara ngomong kita ke dosen atau orang umum. Kemudian yang keempat, cara penyampaiannya harus jelas, nggak bertele-tele dan sesuai situasi. Nggak harus selalu kaku, kadang santai juga justru lebih mudah dipahami. Dan yang nggak kalah penting, kita harus menghindari gangguan. Misalnya suara nggak jelas, terlalu banyak informasi, atau bahkan kita sendiri yang terlalu gugup. Nah, ngomong-ngomong soal gugup, jujur aja, hampir semua orang pasti pernah ngerasain itu. Takut salah, kemudian takut lupa, takut dilihatin orang. Tapi sebenarnya rasa takut itu wajar banget, teman-teman. Yang penting bukan menghilangkan rasa takut. Tapi yang penting itu bukan menghilangkan rasa takutnya, tapi menghadapinya dan tetap berani mencoba. Karena kalau kita terus menghindar, kita nggak akan pernah berkembang. Nah, teman-teman, dalam public speaking ini ada beberapa jenis cara kita berbicara di depan umum. Yang pertama, teman-teman, ada impromptu atau dadakan. Misalnya, tiba-tiba ditunjuk dosen buat jawab pertanyaan atau maju ke depan. Ini sering bikin panik, tapi bisa dilatih. Kemudian yang kedua, ada presentasi yang sudah direncanakan. Ini biasanya kita siapkan dari awal, mulai dari materi, kemudian slide-nya. Selain itu juga ada moderator yang tugasnya mengatur jalannya acara. Kemudian ada MC yang membacakan susunan acara. Selanjutnya ada juga pidato yang biasanya lebih formal dan punya tujuan tertentu, seperti memberi motivasi. Dan ada juga wawancara yang butuh kemampuan menjawab dengan jelas dan fokus. Nah, teman-teman, dari semua itu yang paling sering kita lakukan sebagai mahasiswa adalah presentasi. Supaya presentasi kita berhasil, ada 3 hal sederhana yang bisa kita ingat, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu riset. Kita harus paham materi kita. Kemudian yang kedua, latihan. Jangan cuma baca sekali, tapi coba latihan untuk ngomong. Kemudian yang ketiga, tenang, jangan terlalu tegang. Karena kalau kita santai, audiens pasti juga akan lebih nyaman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang penting mana materi yang bagus atau cara menyampaikan yang menarik. Jawabannya adalah dua-duanya penting. Karena kalau materinya bagus,
tapi cara ngomongnya membosankan, orang jadi nggak tertarik. Sebaliknya, kalau cara ngomongnya seru tapi isinya kosong, ya tetap nggak ada manfaatnya. Begitu teman-teman. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan keduanya. Selain itu, kita juga harus peka terhadap audiens. Kalau mereka mulai merasa kelihatan bosan, misalnya mulai main HP, kemudian ngantuk, atau nggak fokus, itu tandanya kita perlu merubah cara kita berbicara. Bisa dengan interaksi, atau cerita, atau sedikit humor. Nah, teman-teman, public speaking itu bukan bakat yang cuma dimiliki orang tertentu aja. Semua orang bisa belajar public speaking. Kuncinya cuma satu, berani mencoba dan terus latihan. Mulai dari hal kecil dulu teman-teman, seperti ngomong di depan teman, lalu perlahan naik ke depan banyak orang. Nah, karena semakin sering kita untuk mencoba, kita akan semakin percaya diri. Dan pada akhirnya, kemampuan ini akan sangat membantu kita, bukan cuma di kampus, tapi juga di dunia kerja nanti. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Bertemu lagi bersama saya di Learning Journal minggu berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.